Ya pemirsa, kembali lagi di Kopi Pagi dan sekarang kita sudah bersama bintang tamu kita, Ketua KPU Kabupaten Kuburaya, Bapak Kasyono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, sehat Pak ya. Nah pemirsa, tema talkshow kita pada hari ini menjaga semangat demokrasi pasca pemilu. Talkshow ini akan menjadi refleksi atas suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Kuburaya, sekaligus semakin memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi lokal. Nah, kita akan berbincang bersama Pak Kasyono untuk membahas capaian, tantangan, dan masa depan demokrasi di daerah kita tercinta ini. Nah, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita ke Pak Kasyono. Nah, Pak, sebagai bentuk refleksi di perhelatan Pesta Demokrasi kemarin, Pak ya. Apa saja sih, Pak, capaian utama dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin di Kabupaten Kuburaya? Ya, jadi KPU Kabupaten Kuburaya sejak tahapan dimulai, tetapi sebenarnya sebelum tahapan sudah memulai untuk mengkonsolidasikan, mengkomunikasikan tentang tahapan pilkada yang akan dilaksanakan di November 2024. Nah, semua itu perlu untuk dikomunikasikan agar semua tahapan bisa berjalan lancar. Dan tentunya ini menjadi bagian penting upaya untuk mewujudkan proses demokratisasi yang lebih baik di wilayah Kuburaya, karena kami sudah berkomitmen untuk tidak ada masalah. Jadi semua proses lah Pak ya, proses dan infrastruktur penyelenggara hingga sampai KPPS itu harus betul-betul orang-orang yang terjaga integritasnya. Pak, sebenarnya kemarin Pak ya, kan kita nilai ini sukses nih, tapi kan tentu ada sesuatu yang tidak diketahui orang sebenarnya. Tantangan terbesarnya apa sih Pak sebenarnya yang kemarin dihadapi KPU dalam pelaksanaannya gitu? Yang kami sadari itu soal integritas penyelenggara sebenarnya, agar penyelenggara tidak mudah terpancing, terus kemudian bermain, sehingga mengakibatkan proses setiap tahapan itu tercederai. Makanya KPU selalu melakukan atau menguatkan penyelenggara dengan materi-materi masalah dampak hukumnya, bagaimana tugas dan fungsinya, harus sesuai dengan prosedur, gitu. Jangan sampai neka-neko. Tapi itu terus kami sampaikan kepada mereka, baik melalui kegiatan Bintek maupun grup-grup WA gitu, supaya semuanya menjaga, walaupun ada hal-hal yang agak sedikit melenceng atau apa, cepat loh Pak ya, cepat di satu yang gitu. Kalau kita lihat tingkat partisipasi pemilih Pak, ada yang menjadi faktor pendorong penyebabnya? Ya, jadi partisipasi pemilih di Kuburaya ini bisa dikatakan meningkat. Meningkat Pak ya? Meningkat dibanding dengan Pilkada 2018. Walaupun jaraknya hanya 3%. Iya, kalau 2018 itu kan partisipasi 71,36. Nah, di Pilkada 2024 ini 73,63, meningkat dari 14 kabupaten kota. Kuburaya yang lebih itu Pak ya, lebih tinggi. Yang lainnya kan menurun semua. Jadi hanya Kuburaya dan Sekado itu pemirsa yang meningkat itu. Berarti kan kerja keras selama dari semua proses yang dilewatin, tidak sia-sia lah Pak ya. Nah Pak, bagaimana peran KPU Pak dalam membangun kesadaran politik masyarakat? Tadi kan partisipasi meningkat nih, berarti kan kesadaran masyarakat meningkat berarti kan? Iya. Nah, gimana Bapak membangunnya itu Pak kemarin? Ya, kerjasama dengan semua stakeholder dan teman-teman OKP, ya, Ormas, kelompok-kelompok marginal itu penting. Termasuk kita membuat media center. Oh, ada media center gitu Pak ya? Di situ teman-teman media elektronik dan media massa. Kita SK-kan bagaimana teman-teman juga mempublikasikan apa yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan, sehingga partisipasi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah meningkat Pak ya. Meningkat karena semuanya mengambil peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, masyarakat tentu ingin melihat calon yang akan didukungnya atau calon yang akan dipilihnya juga menjadi catatan penting untuk memilihnya kan. Makanya media massa dan kita sosialisasi itu terus gencar. Nah, peserta pun menjadi salah satu tokoh utama untuk bisa mendongkrak partisipasi pemilih dengan mereka turun
di setiap wilayah yang mereka yakinkan untuk bisa memilih sang calon. Iyalah, karena ini kan pesta demokrasi yang 5 tahunan sekali Pak ya, dan menentukan sebenarnya Pak ya, menentukan untuk pemimpin yang 5 tahun ke depan. Akan ke depan. Sebenarnya ada inovasi nggak Pak yang dilakukan KPU untuk meningkatkan tadi itu partisipasi kan meningkat nih. Iya. Nah sebenarnya ada nggak sih inovasi yang dilakukan? Oh kita membuat apa gitu? Nah itu kita kan dari sosialisasi yang seperti biasa, tapi kita juga melakukan lomba-lomba. Lomba setiap kecamatan itu kan ada bagaimana, pertama SMA ya, anak SMA ini kan pemula lah Pak ya. Pemilih pemula, adanya kegiatan cerdas cermat, kemudian jalan santai di setiap kecamatan, yang kesemuanya itu dilakukan di setiap tingkatan, kan dari kecamatan sampai desa. Nah, formula yang menarik untuk sosialisasi itu adalah membuat sebuah karya dan yang mengomentari. Kalau tidak memilih itu tidak keren, macam itu memancing. Menggugah lah Pak ya, menggugah. Selain medsos kan, medsos itu memang membantu kami juga untuk menyebarkan ide-ide dan visi-visi kami dalam melaksanakan pilkada yang sukses gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara pemilu nih, pemilih pemula nih persentasenya cukup besar Pak ya? Besar ada. Ya besar sekali. Besar. Dan mereka pun sebenarnya aktif kan di medsos. Biasa kan anak-anak muda kan gitu tuh, aktif di medsos. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka ikut mengkampanyekan dulu. Memilih kan, apalagi ada lomba-lomba yang tadi dibuat tuh, tentu sangat menarik bagi masyarakat Pak ya. Nah Pak, lalu bagaimana sih KPU menjaga netralitas dan kepercayaan publik selama proses pemilu nih? Kami meyakini DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu menjadi penyeimbang informasi dan peringatan bagi penyelenggara dari kami KPU, Kabupaten, Panitia Kecamatan, PPS hingga KPPS. Jadi setiap ada waktu yang kosong kami manfaatkan untuk melakukan fintech yang pematerinya dari DKPP, termasuk kepolisian. Nah, DKPP ini bagaimana menjaga etik, integritas teman-teman penyelenggara dari kabupaten, di sekretariat sampai paling bawah, dari sisi aparat keamanan, agar proses administrasi kita, kepemiluan kita harus sesuai dengan prosedur. Jangan sampai nanti sukses pemilu lalu kita tidak sukses karena berkaitan dengan aparat penegak hukum. Jadi semuanya alhamdulillah bisa bersinergi, sehingga teman-teman juga lebih kehati-hatiannya itu lebih terasa. Yang penting fokus bekerja saja, jangan tergoda dengan hal-hal yang justru membuat dia tidak enak makan. Tidak enak makan. Karena sebenarnya aturannya jelas Pak ya, jadi ikuti aturannya dan undang-undangnya gitu Pak ya. Nah pemirsa, sangat menarik sekali bincang-bincang dengan Pak Kasyono. Kita akan kembali lagi di Kopi Pagi setelah jeda pariwara berikut, setelah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di Kopi Pagi dan kita berbincang masih bersama Ketua KPU Kabupaten Kuburaya Bapak Kasyono. Nah Pak, tadi kan kita sempat ngulik-ngulik sedikit nih Pak ya. Kalau untuk partisipasi publik dan pendidikan politik nih, apa strategi yang digunakan untuk menjangkau pemilih pemula atau pemilih rentan? Jadi katanya ada PKPU atau Pak ya. Jadi per tanggal 14 Maret 2024 yang lalu itu keluar PKPU tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oh, pemilih berkelanjutan. Nah, jadi data pemilih pilkada yang terakhirnya pilkada kemarin kan? Iya. Nah, kalau pilkada kemarin kan 444.070 pemilih. Nah, di masa berikutnya KPU akan melakukan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan per triwulan itu harus melakukan rekapitulasi dengan menetapkan daftar pemilih. Iya, DPT yang baru gitu Pak ya, update Mungkin ya. ada yang pemula Iya. atau pindah status sipil dari TNI Polri jadi sipil. Yang sipil bisa menjadi TNI Polri karena mungkin lulus Pak ya. lulus Kalau itu sebagai entah TNI mungkin Polri. pensiun Pak ya. Nah, gitu. Jadi upaya ini menjadi bagian penting untuk pendataan pemilu berikutnya. Jadi data berkelanjutan ini kita bekerjasama dengan Dukcapil. Tetapi semua data awal untuk dikelola itu dari Dukcapil memang. Dari Dukcapil RI ya, Kementerian Dalam Negeri yang menangani soal data pemilih ke KPU RI, turunlah ke kami untuk diolah. Tapi kita juga komunikasi dengan Dukcapil setempat untuk memverifikasi, mendata mana-mana yang kira-kira adakah pemilih pemula atau tadi perubahan status. Jadi akan terus diolah. Itu berarti melewati itulah Pak ya, orang yang membuat KTP atau ngurus kakak atau apa gitu kali Pak ya, dari Dukcapilnya ya? Ya, kami ini kan selalu berkoordinasi dengan Dukcapil itu untuk memastikan pemilih-pemilih yang belum merekam KTP, nah, itu penting untuk ya kerjasama lah gitu, kerjasama untuk mendorong supaya masyarakat mengurus identitas kependudukannya. Ya, kadang agak enggan-enggan itu kan. Iya. Nah, baru ada kegiatan atau keperluan apa baru diurusnya mendadak. Iya. Nah, kita itu yang akan kita lakukan. Hingga berarti di tanggal 14 Juni itu sudah ada penetapan rekapitulasi data pemilih yang berkelanjutan dari itu. Berarti mulainya nanti nih udah langsung mulai atau 3 bulan lagi Ya, kita sekarang tinggal tunggu petunjuk teknis dari KPU RI kan. Oh iya. RI. Nah, inilah yang akan kita sosialisasikan ke beberapa pihak. Ya, supaya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih ini ada gitu. Ada sadar aku nih gitu. Jadi saling melaporkan, saling menyampaikan bahwa saya sudah berumur 17 tahun. Saya sudah pernah nikah gitu. Gitu kalau undang-undang itu kan udah 17 tahun dan pernah menikah. Ibaratnya udah ya nih udah punya hak pilih nih ya. Pak, kalau kita bicara pemilu kemarin kan sukses lah gitu. Sukses digelar. Tapi kan sebenarnya ada juga biasanya apa ya? Hal-hal yang kadang tuh agak perlu diatasi lah gitu, seperti misal mengatasi penyebaran hoax dan disinformasi selama tahapan pemilu kemarin itu gimana Pak? Ada. Jadi sebenarnya kalau di kami itu yang namanya tekanan ya, itu terasa yang ada. Cuman kalau saya ke teman-teman supaya kita lebih tenang aja ngadapinya, jangan terpancing karena di kesibukan yang padat, hal kecil bisa buat diantara kita ini bentrok atau malah tidak saling mendukung atau apa. Bekerjanya hanya ada bagian itu, padahal teman-teman yang lain dengan kondisi SDM kita, kalau di KPU mereka hanya 29 orang tuh, dengan komisioner ya. Jadi banyak kacir, makanya salah satunya apabila ada berita-berita atau informasi yang membuat kita bisa pecah, itu dikomunikasikan, dicek, termasuk sampai paling ke bawah. Nah, isu-isu soalnya ada penyelenggara ini itu kita cek segala macam. Ada. Kadang-kadang peserta pun terpancing seolah-olah KPU ini melakukan keberpihakan macam. Ini kadang itu. Nah, setelah kita cek segala macam, namanya ada miskomunikasi bahwa terutama soal inilah, soal penyampaian undangan ya, undangan pemilih segala macam. Nah, itu juga menjadi masalah juga. Makanya kita semuanya di setiap tahapan itu harus dicek and recheck terhadap informasi-informasi yang sumbernya bukan dari kita. Nah, bahkan ada sumber dari penyelenggara kita di tingkat bawah, nah, gitu itu, ini dari KPU ini, mengatasnamakan kita, itu langsung kita langsung kita deteksi, langsung kita bina orang itu, begitu. Jadi ria-ria lah. Nah Pak, tadi kan kita ada sempat singgung-singgung nih, ini kan kondisi sekarang nih kan dari pemerintah pusat, efisiensi nih Pak, efisiensi anggaran nih. Kalau
dampaknya terhadap KPU Kuburaya sendiri seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya kalau melihat pertama awal di DIPA itu kan kita senang ada program kan. Iya. Tapi begitu per Januari kalau salah itu sudah ada itu si efisiensi anggaran melalui Pilpres Keputusan Presiden nomor 1 itu. Nah semuanya menjadi mandek ya, mandek bukan tapi kita tidak mandek total, cuman itu kan aktivitas kegiatan di kantor aja, tidak ada program-program yang harus kita lakukan. Nah di sisi itu kami mengisinya ya diskusi, kalau di internal kami itu kan diskusi. Kemudian ajang sana di beberapa lembaga, ya memanfaatkan ucapan terima kasih KPU terhadap lembaga-lembaga atau pihak eksternal yang kemarin bercimpung bekerja bersama untuk desain pilkada sampai visualisasi itu. Nah, salah satunya sebenarnya kegiatan ini kan ya bagian dari cara kami untuk mensosialisasikan bahwa KPU Kuburaya terus melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi-informasi tentang pilkada maupun di pasca tahapan ini begitu. Ibaratnya menjaga komunikasi lah Pak ya, menjaga silaturahmi tetap itu Pak ya. Karena kan kemarin ya banyak juga pasti yang terlibat Pak ya dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu itu. Nah Pak, kalau untuk penguatan demokrasi pasca pemilu nih Pak, apa tindakan lanjut KPU dalam menjaga semangat demokrasi ini? Ya kan pemilu ini nanti orang kan pemilu kan udah nih. Nah, gimana sih menjaga semangat? Ya, jadi banyak orang menilai KPU setelah pilkada apa kerjanya? Biasa ada yang bertanya kayak gitu. Jadi kalau di internal kami itu KPU dokumentasi hasil pemilihan itu kan harus terdokumentasi digital ya, harus digital. Makanya itu kan di scan, itu salah satu. Yang kedua, dengan adanya pemutahiran data pemilih ini kami melakukan gerakan agar pemilih yang belum terdaftar atau akan terdaftar tahunnya nanti tahun untuk pemilu 2009 itu juga kami lakukan. Selain melakukan pendidikan politik nanti yang kami kerjasama dengan Kesbangpol dengan pemerintah daerah lah. Karena kan dana kegiatan di kami kan tidak ada. Nah kami makanya menjajaki dengan Kesbangpol apakah ada anggaran yang berkaitan dengan masalah kepemiluan atau peningkatan proses demokrasi. Nah, kami bisa menjadi narasumber. Nah, uangnya ada di Kesbangpol gitu. Nanti kami juga akan menyisir sekolah-sekolah. Sasarannya sekolah sekolah juga. Ya mungkin di sana mau sebagai pembina upacara atau apa semacam itu kita manfaatkan insya Allah supaya lebih siap pemilih pemula bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali dan sudah mencapai usia 70 tahun memiliki atau punya hak untuk menggunakan hak pilihnya begitu. Iya, karena sebenarnya kalau kita bicara pemilu memang 5 tahun sekali, tapi kan prosesnya kan memang dilakukan itu Pak ya, bukan begitu pemilu baru bekerja Pak ya. Itu salah satu sisi meningkatkan memanfaatkan efisiensi anggaran itu. Bukan berarti langsung berhenti gitu, tidak. Tapi kita harus tetap bersemangat untuk melakukan upaya-upaya pasca dan persiapan pemilu ke depan. Jadi harus tetap dihidupkan semangat pengelolaan kepemiluannya di levelnya bukan non tahapan ini kan non tahapan soalnya itu aja. Iya. Pak, sebenarnya kalau kita bicara kemarin kan ya refleksi tadi sukses Pak ya. Pemilu sudah diselenggarakan sukses dan Kuburaya itu masuk. Kita ini kan nilainya bagus lah Pak ya. Dari partisipasi pemilihnya yang meningkat atau segala macam. Nah Pak, sebenarnya ada pelajaran penting dari pemilu terakhir Pak kemarin tuh yang bisa menjadi bekal untuk pemilu berikutnya. Yang pertama soal pemutahiran data pemilih. Oh berarti itu memang harus dikuatkan di situ Pak ya? Itu. Data pemilih ya. Jadi setiap penyelenggara harus memastikan masyarakat yang belum terdaftar itu terdaftar. Karena itu adalah hak. Bila kita menghilangkan hak masyarakat maka sebenarnya sepidana juga itu misalnya. Makanya secara terus-menerus mengumumkan, menyampaikan agar masyarakat yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar mengecek di data pemilih itu ya, di NIK melalui cek online itu. Cek online itu ya. Yang kedua
supaya lebih matang, memang kualitas sumber daya manusia penyelenggara itu harus betul-betul tidak sekedar menjadi penyelenggara karena ada upahnya, tapi memang kerelaan dia untuk betul-betul mensukseskan pesta demokrasi itu, Pak, ya. Tidak berpikir seandainya aku honor belum dapat ini terlambat sudah marah-marah Bapak. Itu upaya itu harus kita jaga, kita kita mulai. Iya. Pada saat kita rekrutmen penyelenggara itu salah satunya itu. Jangan karena mendapatkan honor ya, atau ingin mendapatkan honor semacam itu, tapi memang sumbangsi relawan untuk menjadi penyelenggara itu mesti ditonjolkan. Kepentingan kesuksesan bersama. Nah, gitu. Termasuk tadi Pak ya, tetap menjaga semangat tadi itu dengan melakukan dengan Kesbangpol, kerjasama dengan Kesbangpol, ya tetap berupaya untuk teruslah Pak ya. Nah Pak, kalau harapan nih Pak ya KPU terhadap pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan demokrasi lokal nih sebenarnya. Ya pasca kita menyampaikan laporan pilkada ke Pak Bupati, Pak Bupati kita menyampaikan Pak, kami KPU ini kan perlu penguatan juga dari Pemda terkait program. Makanya kami berharap kerjasama untuk menjaga hasil proses demokrasi 5 tahun ke depan ini, 5 tahun yang sudah ke depan ini harus betul terbangun komunikasi yang baik gitu. Bukan karena pas pemilu atau pas pilkada kita tapi terus selanjutnya tadi alasannya bersama dengan Kesbangpol. Yang kedua, kami ini kan KPU Bupati dari sisi fasilitas kan memang kecil tuh ya, terutama sekretariat gedung ya. Oh iya. Nah, itu kami juga menyampaikan supaya bisa menunjang kegiatan dan bisa terakomodir di gedung itu, kita minta untuk dibangunkan kantor baru lah Pak ya di belakang itu, gitu. Sehingga ke depan setiap aktivitas kepemiluan lebih luas, lebih leluasa bergerak di situ, tidak di luar. Kalaupun di luar seperti hotel segala macam itu ya mungkin karena kapasitas yang lebih besar gitu. Jadi salah satunya itu kenyamanan bekerja karena ruangan itu juga tempat yang lebih representatif lah Pak ya, lebih untuk itu untuk berkumpul kan, karena KPU ini kan dekat itu kan dengan masyarakat, ibaratnya dekat dengan massa Pak ya. Jadi kalau ada BIMTEK, ada kegiatan-kegiatan apa, kalau ada aula kan lebih mudah lah Pak ya mengumpulkan orangnya. Pak, kalau mungkin terakhir nih Pak ya. Apa Pak harapan yang tadi Pak untuk menyukseskan demokrasi lokal nih Pak pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya? Ya pertama kita menguatkan dari sisi kepentingan berpemerintahan yang baik ini. Nah itu pertama dari sisi KPU, terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Nah salah satunya dengan kelompok-kelompok marginal, ormas, ya kan. Kalau dengan Pemda tentu ini pasti untuk menyiapkan semua pemilu yang akan datang, walaupun ini lama nih kan, 2009. Sebenarnya tahapan itu kan mulainya 2007 nanti, tapi kita sudah mulai melakukan. Makanya teman-teman mantan atau pernah menjadi penyelenggara PPK PPS itu tetap kita komunikasi. Jadi suasana silaturahimnya itu tetap dijaga. Bila nanti ada yang masih bersedia di negara, maka itu bagian yang kami persiapkan untuk soal SDM. Nah, gitu. Jadi dari sisi itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain memang dengan pihak-pihak aparat keamanan segala macam, kita kan tetap membangun komunikasi. Membangun komunikasi itu sepertinya sangat penting untuk bisa mendamaikan suasana di lapangan. Program lancar. Karena KPU ini kan identik dengan dengan massa Pak ya, massa yang ramai. Kalau dengan Bawaslu kami terus komunikasi. Kalau ada masalah di bawah langsung selesaikan di masalah, jangan naik ke atas. Itu cara-cara kami supaya tidak ada masalah yang berkelanjutan, terus kemudian sampai masuk ke aparat penegak hukum maupun ke Mahkamah Konstitusi kemarin. Tapi semuanya harus selesai di bawah. Betul. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, ini kedepannya seperti itu. Jadi kami membangun komunikasi dengan
dengan beberapa pihak tadi itu, sama Bawaslu, aparat penegak umum, sama pemerintah daerah, sama ormas-ormas lah gitu kan. Walaupun tanpa ada karena efisiensi ya, tapi ini akan kami lakukan untuk persiapan dan meningkatkan kualitas pemilu di wilayah Kabupaten Kuburaya. Gitu. Nah, Pak, ya mungkin saya agak penasaran sedikit nih. Kalau efisiensi tadi kan sebenarnya kan dari Bapak buat nih program. Jadi gimana nih, dipending dulu lah kali Pak ya? Apa maksudnya dikotakan dulu? Yang bisa kami lakukan lah ini berarti. Yang kami lakukan seperti bedah PKPU di internal kami, supaya kami ini sama paham kan. Jadi kalau PKPU tentang pemutahiran data pemilih, itu kan semuanya harus baca, bukan bagian divisi itu yang ini, supaya pada saat ada masyarakat, ada orang bertanya, tahu, Pak, kapan sih, apa sih PDPB itu? PDP itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sasarannya siapa Pak sasarannya? Sasarannya ya pemilih pemula, atau yang sudah berusia 17 tahun, atau sudah pernah menikah, gitu. Jadi teman-teman tuh tahu semuanya yang di kantor betul. Kalau ditanya, jangan ditanya nanti, hah, apa Pak? Nggak tahu harus yang macam itu. Makanya kami berkewajiban semua memahami. Tadi itu bedah peraturan itu kami lakukan. Kami kan seminggu sekali melakukan pleno Pak. Nah, biasanya kalau pleno seminggu sekali itu kan bahas program. Nah kami di situ lah itu dibaca nih. Jadi sama-sama. Tetap membangun lah semangat itu Pak ya. Dan dengan melalui diskusi gitu Pak ya. Nah pemirsa, bincang-bincang santai kita sangat seru sekali dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Kuburaya Pak Kasyono. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 10 hampir nih Pak ya. Dari jam 10 lewatan Pak. Ya artinya kita harus tutup ini program Kopi Pagi kita. Saya Deli Borneo bersama mewakili kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa di bincang santai Kopi Pagi di lain kesempatan. Mewakili seluruh kru, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak.